Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira penuh sukacita, pekan Advent yang ketiga. Hari ini Senin 18 Desember 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Gegap gempita persiapan Natal tentu sudah sangat kita rasakan di lingkungan kita masing-masing, di stasi, di paroki, dan sebagainya. Lagu-lagu Natal, warna-warni, tokoh-tokoh menambah keindahan serta kemeriahan suasana Natal. Pernak-pernik Natal sudah banyak dijual di pinggir jalan. Natal memang mempunyai pesona tersendiri, saudari-saudara, bagi umat Kristiani. Aneh namun nyata bahwa pesona kemeriahan itu sebenarnya berawal dari keheningan sebuah kandang kecil yang menampung kelahiran bayi Yesus, yang hadir dalam kelemahan, yang hadir dalam kesederhanaan, yang hadir bahkan di dalam kemiskinan. Rupa-rupanya saudara-saudari, keheningan itu menyimpan suatu pesan yang membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Tuhan hadir dan tinggal di antara manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tokoh utama yang kita renungkan dalam Injil hari ini adalah tokoh penting yang merayakan kelahiran Yesus di dalam keheningan. Dia adalah Yusuf atau Santo Yusuf, seorang yang saleh dan tulus hati, seorang yang tidak banyak bicara, seorang bapa yang hening. Tidak banyak kata, dia bergulat dengan panggilannya sebagai suami Maria. Pada mulanya dia berniat meninggalkan Maria dengan diam-diam, agar tunangan yang dicintainya itu tidak sampai kena malu. Biarlah dia sendiri yang dituduh sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, dan bukan Maria. Akan tetapi saudara-saudari, penjelasan dari malaikat mengubah segala rencana manusiawinya. Dia harus mengambil Maria sebagai istrinya dan bertanggung jawab penuh atas anak yang dikandung Maria. Dengan tulus hati diterimanya dengan penuh keikhlasan tugas dari Allah itu.
Yusuf, saudara-saudara, bagaikan lilin Natal. Dengan sikapnya yang saleh, yang tulus, yang santun, dia menerangi kehidupan Maria dan Yesus. Setelah itu dia hilang dari pengisahan Injil. Sedikit sekali diceritakan tentang dia, karena memang yang utama disampaikan di situ adalah Yesus. Diduga saudara-saudari bahwa Yusuf sudah wafat ketika Yesus tampil dan mengajar di muka umum. Dia tampil sebagai tokoh yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois, tokoh beriman yang memilih untuk taat kepada kehendak Allah. Dia tokoh yang tampil dan menghilang di dalam keheningan, tetapi dalam keheningannya dia sungguh menjadi pelaksana kehendak Allah, tokoh ketaatan, tokoh ketulusan hati. Dialah sebetulnya saudara-saudari tokoh Natal yang tidak tergantikan dan layak diteladani. Iman yang dihayati oleh Santo Yusuf, saudara-saudari, adalah iman yang asli, tanpa polesan. Iman yang jauh dari publikasi dan dengan tulus dihayatinya. Seperti Bunda Maria, dia adalah orang yang di dalam keheningan menerima, aku ini juga adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu itu. Itulah yang dia pilih. Dia mengalahkan dirinya sendiri supaya kehendak Allah terjadi di dalam hidup Maria dan Yusuf. Di dalam hidupnya juga. Dia sungguh tokoh beriman yang layak kita contoh, saudari dan saudara. Semoga Santo Yusuf dan teladan ketulusannya, teladan ketaatannya kepada kehendak Allah, sungguh menginspirasi kita juga dalam hidup, di dalam seluruh karya pelayanan kita, lebih-lebih pada masa-masa di mana kita sekarang sedang mempersiapkan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Semoga kita juga memiliki hati yang tulus dan dengan ketaatan iman siap melaksanakan kehendak Allah, apapun yang sesuai dengan kehendak Dia yang memanggil dan mengutus kita di tengah dunia. Selamat beraktivitas dengan tulus hati. Semoga kita belajar dari Santo Yusuf yang bersedia dalam kemerdekaannya untuk melaksanakan kehendak Allah. Biarlah di dalam seluruh ketaatannya itu kehendak Allah terjadi. Demikianlah kita, saudari dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir di dalam sejarah dan dalam seluruh hidup kami. Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami. Melalui orang tuamu yang dipilih Allah untuk mengandung, melahirkan, membesarkan. Penuh iman dan ketaatan, Yusuf dan Maria. Semoga kami juga belajar untuk memiliki hati yang tulus dan di dalam keheningan bersedia melaksanakan kehendak Allah lebih dari kehendak kami sendiri. Kuatkan kami agar kami belajar menjadi lilin Natal yang menerangi sekitarnya tanpa suara dan rela terbakar habis di dalam keheningan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat seperti Santo Yusuf. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.